On March 11, 2020, the World Health Organization made an announcement. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dunia telah mengalami krisis akibat pandemi virus corona COVID-19. Virus ini dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini menyebar begitu cepat. Saat ini lebih dari 16 juta orang terinfeksi di berbagai belahan dunia. Virus ini juga membawa dampak bagi kita, seperti dalam perekonomian, di dalam pariwisata, pendidikan, dalam kesehatan, kehidupan sosial masyarakat, bahkan sampai lockdown di berbagai negara. Mungkin sebagai orang Kristen karena pandemi ini kita mendapat masalah. Contohnya kehilangan pekerjaan, rusaknya relasi, bahkan sampai ditinggal keluarga akibat kematian COVID-19. Berbagai hal yang sulit ini dapat memicu pertanyaan dalam diri kita bahwa di manakah kemahakuasaan Allah di tengah keganasan virus corona saat ini? Mengapa Allah terlihat diam dan meninggalkan umat-Nya? Saudara, mari kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Di dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hal ini berarti bahwa dalam kemahakuasaannya, Allah berhak melakukan apa yang diinginkannya dan Dia berdaulat penuh. Mazmur 115 ayat 3 berkata, "Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya." Lalu, mengapa Allah membiarkan adanya virus corona? Yesaya 55 ayat 9 mengingatkan kita, "Setingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Pandemi ini mengingatkan betapa rapuhnya kita. Karena kita terbatas, maka kita tidak berhak mengatakan Allah tidak berkuasa. Tapi dengan iman, kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan yang baik bagi kita untuk kemuliaan-Nya. Dalam bukunya Coronavirus and Christ, John Piper menuliskan, kedaulatan yang dapat menghentikan wabah virus corona, meski sekarang tidak melakukannya, adalah kedaulatan yang sama yang memelihara jiwa-jiwa yang sekarang ada di dalamnya. Kita melihat walaupun pandemi ini berat, tetapi Allah masih mengasihi dan memelihara setiap kita. Karena kasih-Nya yang besar, Yesus rela diberikan mahkota duri, bahkan mati di salib, dan bangkit untuk tebus dosa kita. Seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Yesus mau menanggung hukuman agar kita diperkenan di hadapan Allah. C.S. Lewis pernah berkata, Allah berbisik kepada kita dalam segala kenikmatan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Pandemi virus corona mungkin dipakai Allah sebagai pengeras suara bagi kita yang telah mengabaikan Tuhan. Allah ingin agar kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Kita meninggalkan kesibukan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari saat ini, selagi kita punya waktu, kita fokuskan diri bagi Tuhan dalam segala keberadaan kita.
kita terus memandang kepada Allah dan berjalan dalam rencananya yang mulia.